Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas seni budaya dengan materi pertunjukan musik barat. Apa sih yang dimaksud dengan pertunjukan musik? Jadi pertunjukan musik merupakan suatu penyajian fenomena bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas untuk dapat didengar dan dinikmati oleh manusia. Suatu pertunjukan dipertontonkan kepada masyarakat umum untuk mendapat tanggapan dan penilaian sebagai sarana hiburan masyarakat. Pertunjukan musik berdasarkan tempatnya dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pertunjukan indoor dan outdoor. Pertunjukan musik indoor merupakan pertunjukan yang penyelenggaraannya dilakukan di dalam ruangan atau di ruang tertutup. Jadi jumlah penontonnya itu sudah dapat dipastikan gitu. Contohnya pertunjukan di dalam gedung atau di aula seperti itu. Contoh pertunjukannya yaitu pertunjukan orkestra, akustik, dan lain-lain. Kemudian pertunjukan musik outdoor ini merupakan pertunjukan yang diadakan di luar ruangan. Jadi biasanya dilaksanakan di lapangan, alun-alun, pantai, dan lain-lain. Contoh pertunjukan musiknya musik rock, pesta rakyat, dangdutan, dan sebagainya. Menurut bentuk penyajiannya, musik dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu penyajian musik tunggal, yaitu yang hanya menampilkan seseorang atau seorang artisnya dalam memainkan alat musik atau bernyanyi. Misalnya dia piano tunggal, gitar solo, atau bernyanyi solo, dan sebagainya. Kemudian penyajian kelompok musik terbatas. Jadi dia adalah penyajian yang dalam bentuk duet alat musik gitu. Duet bernyanyi seperti duo, trio, kuartet. Duo itu artinya 2, trio artinya 3, kuartet itu artinya 4 ya. Contoh penampilan duet gitar duet, terus trio, duet piano gitar, dan lain-lain. Penyajian musik orkestra. Jadi untuk menampilkan bentuk penyajian musik orkestra ini diperlukan ruangan yang cukup besar serta tata akustik yang sangat baik. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah nonton orkestra, kalian bisa searching di YouTube orkestra konser atau klasik konser. Di sana nanti akan banyak sekali video yang menampilkan orang-orang tersebut bermain alat musik seperti biola, cello, kemudian alat-alat orkestra yang lain di situ. Dan tempatnya pun khusus ya, jadi memerlukan peredam, memerlukan sesuatu yang bisa meredam suaranya supaya suara itu tuh bisa menggema di dalam ruangan. Tuh. Kemudian penyajian musik elektrik. Berbeda dengan pertunjukan musik yang ditampilkan di ruang tertutup, penyajian jenis musik dapat dilakukan di ruang terbuka dengan jumlah penonton yang bisa mencapai ribuan. Jadi pertunjukan ini tidak formal, penonton boleh berteriak atau ikut bernyanyi bersama penyanyi yang sedang tampil saat itu. Contohnya kalau kalian pernah nonton yang baru kemarin ya, almarhum Didi Kempot mengadakan pertunjukan di Gedung Pemuda waktu itu, yang nonton sangat banyak sekali,
penonton bebas untuk ikut bernyanyi dan sebagainya. Ya, pertunjukan seperti itu. Kemudian adapun unsur-unsur dalam pertunjukan, yang pertama ada materi sajian. Jadi materi sajian ini bentuk karya seni musik yang akan disajikan dengan maksud dan tujuan pertunjukan, karena baik buruk suatu materi sajian tergantung pada tujuan penyelenggaraan pertunjukan. Jadi misalnya materi sajiannya hari ini orang-orang ingin menunjukkan musik dangdut misalnya, ya berarti nanti list lagunya mereka akan menggunakan lagu-lagu dangdut gitu. Begitu juga dengan materi sajian untuk genre lain selain dangdut, konsepnya sama seperti itu. Kemudian pemusik itu adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan pertunjukan musik. Jadi mereka ini siap pentas dan dapat memberikan kepuasan kepada penonton gitu. Jadi nggak mungkin kan kita menyewa seorang pemusik yang tidak bisa apa-apa gitu kan, nggak mungkin. Pasti pemusik itu dia sudah menguasai alat yang akan dipentaskannya gitu. Kemudian sarana merupakan unsur pendukung di dalam musik. Jadi unsur sarana ini meliputi tempat pertunjukan, kemudian dekorasi, panggung, tata cahaya, sound, tata rias, tata busana, dan lain-lainnya. Biasanya pertunjukan musik kan pakai panggung, letaknya lebih tinggi dari penonton supaya penonton itu yang ada di belakang bisa melihat dengan jelas siapa sih artisnya gitu. Kemudian didukung tata cahaya yang bagus. Kan rasanya agak monoton, agak sepi ya kalau misalnya kita melihat pertunjukan kok lampunya putih aja atau cuma kuning aja kan. Pasti ada cahaya-cahaya yang bergerak ke sana ke sini. Nah, itu membuat panggung semakin bagus. Kemudian sound yang dibutuhkan tergantung acaranya. Misalnya acaranya di lapangan yang sangat besar, berarti dia membutuhkan sound yang banyak juga, yang besar juga gitu. Jadi kita sebagai penyelenggara tuh harus melihat situasi dan kondisi. Kemudian tata rias, tata busana, artisnya kan tidak mungkin hanya kita berikan kaos oblong dan celana jeans gitu kan. Pasti artis itu mereka punya gaya dan make upnya tersendiri gitu. Kemudian penonton. Jadi menonton pertunjukan musik itu apabila sajian musiknya itu tidak memuaskan, hal ini kan membuat kecewa penonton gitu. Jadi kalau kalian melihat suatu pertunjukan gitu, kok artisnya jelek sih, kok artisnya nyanyinya males sih gitu, kalian kan pasti pulang ayo pulang gitu. Kalian tuh pulang dalam keadaan kecewa gitu. Tapi kalau sebaliknya artis tersebut bagus, artisnya cantik, terus dia pokoknya meninggalkan kesan positif deh di kita, nanti penonton kan pasti wah aku nggak nyesel beli tiket buat nonton artis ini gitu kan ya, seperti itu. Kemudian unsur pertunjukan selanjutnya ada penyelenggara. Jadi pertunjukan musik meliputi bagian yang bersifat manajemen dan bagian yang langsung berurusan dengan kegiatan seni. Jadi manajemen itu sekumpulan orang yang melakukan kegiatan dalam mengurus operasional pertunjukan yang dipimpin oleh produser. Jadi bagian ini mengurusi tentang memperoleh dana. Jadi kita mau mengadakan pertunjukan kan pasti butuh uang. Jadi dananya itu nanti dari mana? Apakah dari sponsor, dari apa? Biasanya kalau di pertunjukan musik yang ada di lapangan-lapangan itu mereka
memperoleh dananya itu dari sponsor, kebanyakan rokok atau minuman berenergi atau provider XL atau simpati dan sebagainya. Terus penyelenggara ini juga mempersiapkan keperluan penyelenggaraan pertunjukan seperti perizinan tempat pertunjukan, perlengkapan, konsumsi, transport, dan lain-lainnya. Jadi suatu pertunjukan itu kan pasti itu ada polisinya kan. Polisinya entah satu entah dua, pasti ada kawalan lah dari polisi. Nah itu dia sudah izin dari kepolisian setempat. Polisi itu gunanya untuk apa? Nanti suatu saat jika hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya kayak ada kerusuhan waktu menonton pertunjukan, atau ada penjahat atau ada copet, itu mereka bisa siap siaga mengamankan tempat. Terus ada tempat pertunjukan tadi, penyelenggara tuh kan berpikir supaya aku mendapatkan untung, aku akan menggunakan tempat yang besar gitu. Perlengkapan pertunjukan, konsumsi, kan nggak mungkin kalau misalnya artis dan kru-krunya itu tidak diberi makan atau konsumsi. Jadi penyelenggara tuh juga mikir sampai situ gitu. Kemudian ada transportnya, nggak mungkin kan artis datang dari kota satu ke kota yang lain itu mereka ngangkot sendiri. Pasti kalau dia sudah dikontrak oleh penyelenggara itu akan bagaimana caranya memberikan fasilitas transportasi atau jemputan kepada si artis tersebut gitu. Untuk pembelajaran hari ini sampai di situ dulu. Minggu depan kita akan membahas tentang jenis pertunjukan musik barat. So, tetap stay tune, klik like dan share. Kalian bisa komen di channel ini, dan minggu depan kita akan membahas tentang jenis pertunjukan musik itu apa saja, seni itu ada apa aja. Nah, kita nanti akan bahas. Oke. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.